Assalamualaikum Bapak sareng Ibu sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak dan Ibu sekalian? Terpanggil di kegiatan diseminasi PKG PJOK 2024 ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu edukasi, Pak. Alhamdulillah ya. Karena untuk guru PJOK itu kesempatan yang langka, di mana jarang sekali pelatihan-pelatihan terkait dengan PJOK yang dilaksanakan, dan alhamdulillah apalagi ini pelatihan terkait dengan khusus tentang mapel PJOK itu sendiri ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf bahasanya campur-campur ini. Ya, Kesawios, Pak. Kesawios ngomongnya. Sri Wilujeng gabung. Duh, ai kabur lima panginten teu kedah perkenalan da. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin untuk share screen terkait dengan kegiatan orientasi hari ini. Sudah ada tampil? Udah ada, Pak. Ya, hari ini pertemuan pertama tatap maya kita. Iya, Pak. Ya, jadi di mana hari ini itu ialah orientasi dan pengembangan kompetensi, program pengembangan kompetensi guru PJOK. Sesi awal kita kali ini ada sesi perkenalan dulu. Jadi ada istilah tak kenal makanya tak sayang gitu kan. Jadi, tak sayang makanya tak aruf gitu kan. Nanti kita akan berkenalan. Nanti Bapak dan Ibu satu persatu juga akan memperkenalkan diri. Sebelumnya salah tadi. Nah, Bapak dan Ibu, ini profil singkat saya. Jadi nama saya Mutakin, lahir di Bandung, 8 Juni 84. Satminkal saya SMP Negeri 2 Cidaun. SMP Negeri 2 Cidaun dari 2010 sampai hari ini, alhamdulillah masih tetap di SMP Negeri 2 Cidaun. Itu, dan sedikit menggambarkan mungkin yang nanti juga akan Bapak Ibu lakukan. Jadi makhluk hidup mungkin atau benda mati atau makhluk hidup yang menggambarkan saya itu ialah jadi serigala. Jadi di mana ada sosok menarik dari serigala, filosofinya gitu, di mana serigala itu ialah binatang atau hewan yang seorang pemimpinnya selalu memperhatikan atau memastikan keselamatan terkait siapa yang dipimpinnya.
Nah, pada kegiatan ini juga saya semoga menjadi fasilitator, ingin menjadi fasilitator yang seperti itu, di mana saya bisa memastikan dan membawa peserta diseminasi PKJ PJK 2024 ini, khususnya kelas C6 ini, bisa membawa lulus semuanya, mulus sampai akhir nanti kegiatan di bulan November tanggal 30, tidak salah. Amin. Nah, itu sedikit sesi singkat perkenalan dari saya. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Nah, kita masuk di sesi ini, di mana silakan Bapak dan Ibu boleh menulis di kolom chat. Jadi di situ sertakan nama benda, baik benda hidup atau benda mati, yang dapat menggambarkan diri Bapak Ibu. Jadi lalu jelaskan alasannya. Sama seperti mungkin perkenalan tadi saya ya. Jadi contohnya itu silahkan di chatnya itu tulis nama peserta, lalu nama bendanya apa, dan filosofinya benda itu dipilih itu menggambarkan apa gitu. Mangga silakan Bapak sareng Ibu, mangga di chat ya, di kolom chat. Silakan dimanfaatkan fitur chatnya sebaik mungkin. Jadi mangga silahkan tulis nama Bapak Ibu, lalu filosofis benda atau hewan apa yang bisa mewakili atau dikenal lah Bapak Ibu itu, membuat Bapak Ibu dikenal gitu. Mangga ini nembe saya teh Pak Budi ngepangkeun nami pribados Budi Budiawan. Pak Budi cobi iya coba untuk benda atau makhluk hidupnya apa yang bisa menggambarkan Pak Budi. Boleh yang lainnya diketik di kolom chat. Nami abdi aja Wilujeng Tepang, sami-sami Pak aja Wilujeng Tepang. Pak Budi binatang katak. Pak Budi cobi mangga coba dijelaskan sedikit nih, unik jadi katak yang menggambarkan Pak Budi. Mangga Pak Budi. Mohon izin Pak Pasil, sang rekan-rekan kasadayana, satyajana panginten tina dunia maya nepangkeun pribados nami wasta Budi Budiawan, SDN Budi Asi, Satminkal panginten Kecamatan TKSD Pusbindik Tinaringgul Pak. Abdi resep kena bangkong atau katak kerenanya mau bahasa nama bangkong. Tapi di dia teh bangkong teh sanes bangkong korodok Pak sanes. Tapi bangkong BJB atau katak anu
anu di sawah teh bancet nyapanya. Nah, Oh, mohon. bukitan maksana teh mudah-mudahan filosofi kata teh biasa hidup di dua alam teh sanes lolonokan Pak, tapi supados tiasa nempatkeun dina suatu tempat kumargi tuntutan zaman ayeuna tos mulai kumaha hanya IT kedah melek panginten teras di lingkungan masyarakat kedah tiasa berbaur ta eta panginten Pak, garis besar nama panginten atur nuhun sateacana mangga atur nuhun Pak. Mantap Pak Budi. Boleh beli tepuk tangan dulu untuk Pak Budi. Bangkong. Ada yang menarik nih, ada yang menarik. Pak Asep Hermawan. Benda mati seperti katel. Duh Pak, nuju ya tacan rengse ngenerangkeun eta. Siap. Dilajeng Pak Asep, mangga. Pak Agus Hermawan, arti Agus kalau dari bahasa Yunani adalah seperti pertuan roda dua. Oh, Pak Agus, mangga, cobi filosofisnya ya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten satu acana Bapak pilih nyariosna, abi tetep tiasa kumaha nyarios teh, garada gariha sekedik. Oh iya. Tidak apa-apa Pak Agus. Nepangkeun nami abdi Agus Nopia Herawan satnikalna ti SD Negeri Mitra Bakti daerah Parigi. Pami saur sepuh mah cenah nami Agus teh ieu mah kanggo sepuh unggul nu ai saur batur mah henteu. Nami Agus teh dalam bahasa Yunani teh artinya teh yang dipertuan saur mamah sareng bapak teh. Jadi pami hoyongna naon teh kapungkur sagala dilaksanakeun Pak. Itu artinya Agus teh. Sareng nami naon teh namina teh benda mati duka naon ada benda roda dua abi mah Pak. Janten maksana roda dua teh filosofina kieu Pak abdi teh teu daek cicing Pak. Wih sakola sanes usaha Pak. Ameng kanu tebih. Wih isa, wih tabu satu. Nah gitu Pak filosofina teh. Janten teu daek cicing Pak. Janten cilincing cat gitu. Nah, mohon cilincing cat Pak. Ya. Neng Rika, Bu Neng Rika Sumiati, kupu-kupu. Kalau ada yang tak ada yang berubah, maka tak ada perubahan. Wah, keren ini Bu Neng Rika. Oh, Bu Neng Teo atau kupu-kupu. Mantap Bu Neng. Coba Bu Neng. Merdeka. Bu Neng mah lebih ka ditato lagi kupu-kupu gerasa Pak Budi tingali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rika Sumiati. Saya dari Satmingkal SDN Sukasirna, Pak. Upami kupu-kupu teh karena saya pengen berubah meskipun prosesnya pahit, terus susah, tapi insya Allah akan berubah menjadi indah gitu Pak. Jadi pamedi iya kan mah kalau disimpulkan dari mulai hal yang terkecil perubahan apapun ketika kita menjalaninya, ketika kita mensyukurinya, insya Allah akan menjadi sesuatu yang indah mungkin ya Bu Neng. Ya, nah begitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan ya Pak. Amin. Satu lagi ini Bu Sri nih, aduh. Sri dari SMP 6 Cidaun. Gambaran diri seperti bulan. Mangga Bu Sri. Silahkan, filosofisnya seperti apa itu bulan? Jauh kudu ke planet lain. Bu Sri.
Menuju daya mengingatnya. Bu Sri, kalau bulan bisa ngomong. Seket awon pas sinyalna rada ieu. Pun bios. Pak Bentar Din, nih, Pak bade Bentar. nga-hotspot heula Pak, dibantos tinu sanes. Ini Pak Bentar lucu nih lagi, aduh. Bentar Andika, abdi mah meong Pak, cenah. Sanes meong congkok Pak Bentar. Pak Bentar. Asli saya mah asli meong Pak Bode. Itu filosofisnya meong seperti apa Pak Bentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Bentar Andika. Punten Bapak koreksi sakedik sanes bentar upami bentar mah sakedap ieu mah Bentar Andika. Mohon mangga. Silakan. Kumaha Pak Bentar teh katingalnya raraina lah. Sinyalna luplep hapunten pisan. Gambaran ti diri abdi teh meong cenah upami saur Pak Budi mah tadi meong congkok. Meong kurap. Mandiri Pak abdi teh. Alhamdulillah segala sesuatu mandiri lah. Nuhun Pantang sami. menyerah. Teras deui sok bertahan abdi mah Pak. Kaayaan kumaha-kumaha ge bertahan we. Jadi janten panginten apapun yang terjadi tetap gitu ya. Kuat tabah dengan pendirian. Wah, gitu Bapak maksud teh kata. Pak Bentar, mantap. Putri pada di Lajang. Mangga Pak, atos dibantos ku HP nu sanes ya. Rada Oh, saes. silakan. Filosofisnya bulan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Bapak, Ibu, sareng fasilitator, nami abdi Sri Arini. Kawitna abdi ti SMP Genep Cidaun. Kunaon abdi nyandak atanapi ieu memilih bulan kanggo ngagambarkeun filosofi tentang jati diri pribados. Anu ka tawis kusim abdi gitu bahwa bulan teh menggambarkan tentang keindahan, ketenangan, kesepian dan keajaiban gitu. Janten walaupun teu unggal wengi tiasa menerangi tapi waktosna caang eta bulan gitu saalam dunia tiasa kasinaran gitu ku eta cahaya bulan. Sakitu panginten ya Pak. Oh, Fasilitator. filosofis yang sangat menarik ya. Jadi walaupun jauh di sana, Mohon tapi gitu. tetap terlihat dan bisa menerangi seluruh isi alam mungkin ya. Ketika gelap. Saya Wisri. Ya, panginten Bapak Ibu dilanjut. Semua jawabannya menarik ini Pak Rusman seperti laba-laba, lalu Pak Irfan seperti kendaraan kemana-mana selalu dijuk-juk. Alhamdulillah jawabannya menarik semua. Untuk sesi perkenalan mungkin dicukupkan dulu. Untuk selanjutnya bisa lebih mengenal lagi mungkin kita di sesi-sesi tetap maya selanjutnya. Karena perjalanan kita masih panjang Bapak dan Ibu. Jadi kita itu tetap maya itu kalau tidak salah itu ada 19 kali. Dari mulai hari ini eksplorasi pengenalan sampai nanti di akhir kegiatan bukti karya. Jadi kalau tidak salah totalnya 19 kali tatap maya. Nah, Bapak dan Ibu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini agenda kita kali ini. Jadi 2 JP ya Bapak dan Ibu.
1 JP-nya 45 menit, di mana tadi kita 10 menit perkenalan, lalu ada tatap maya nanti 1 JP lagi, jadi total hari ini kita 2 JP 90 menit. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini, yang pertama tadi kita sudah ya, fasilitator dan peserta saling mengenal. Lalu tujuan yang kedua itu ialah peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul selama program ini. Lalu yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program diseminasi ini. Nah, ini ada pertanyaan pemantik, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menjawabnya di kolom chat. Jadi, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Bapak dan Ibu menuliskannya di kolom chat. Jadi selama ini yang Bapak dan Ibu pahami, apa tujuan dari adanya pembelajaran atau pelajaran PJOK di sekolah? Mangga, silahkan Bapak dan Ibu menulisnya di kolom chat. Enggak, silakan. Pak Bentar, nih sudah ada menjawab. Mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Pak Ipa, mensana and corporisano. Jadi di dalam jiwa yang sehat, di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Mengembangkan Pak Budi ini, mengembangkan anak secara keseluruhan. Kalau boleh tahu nih Pak Budi, maksudnya mengembangkan anak keseluruhan itu seperti apa Pak Budi? Silahkan Pak Budi. Mungkin terutama apa yang diutarakan oleh Pak Bentar, fisik itu pertumbuhannya harus ditumbuh kembangkan dengan materi sesuai dengan kondisi badannya, itu Pak mungkin. Jadi berarti ya, lebih ke kebugaran jasmani mungkin ya. Nah, Bu Rika nih, Bu Neng Rika, mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, dan keterampilan motorik. Pak Rudi, pengembangan diri yang ada pada anak. Nah, Pak Rudi, enggak, kalau boleh tahu nih, pengembangan diri kepada anak seperti apa yang Pak Rudi kemukakan? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya minta maaf karena saya terlambat masuk roomnya Pak. Tidak apa-apa Pak Rudi. Perjalanan saya jauh dari Kecamatan Cidaun, habis kegiatan lain ke rumah ke Puncak Bahu.
Ya, kalau menurut saya jawaban yang saya kemukakan adalah bagaimana melihat pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada diri anak yang diwadahi atau di apa namanya dirangkum atau diwadahi dalam apa namanya PJOK itu sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, terima kasih Pak Rudi, jawaban yang sangat menarik. Satu lagi nih, Pak Rusman, mengembangkan anak sehat secara fisik maupun sosial emosional. Nah, Pak Rusman, coba dikemukakan Pak Rusman, bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kalau fisiknya sehat, tentu emosionalnya juga dan sosialnya juga akan tumbuh berlangsung seperti pertumbuhan anak itu Pak mungkin. Oh iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari semua jawaban yang ada di chat ini, tujuan pembelajaran PJOK itu lebih ke kebugaran jasmani mungkin ya. Iya, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat. Nah, ini adalah kalau PJOK dikaitkan untuk prestasi, karena selama ini banyak juga diantaranya guru olahraga yang beranggapan bahwa PJOK itu ialah pembelajaran untuk prestasi. Ini data 40 tahun terakhir dari prestasi Indonesia mungkin ya di Asian Games. Jadi data perkembangan prestasi Indonesia dalam 40 terakhir ini tidak menunjukkan hal yang signifikan. Jadi untuk sebagian guru, jika memang PJOK itu dianggap menyumbang prestasi untuk Indonesia, nah mungkin ini jawabannya. Jadi bahwa prestasi di Indonesia 40 tahun terakhir ini di Asian Games tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selanjutnya untuk yang kedua, di slide kedua. Nah, banyak di antara guru PJOK yang menganggap bahwa PJOK itu ialah mapel sebagai hiburan atau menghilangkan kejenuhan terkait dengan kegiatan anak yang kesehariannya sudah di kelas mungkin jenuh, dan ketika PJOK mungkin dia merasa terhibur lah. Di sini apabila PJOK dianggap sebagai hiburan, di sini hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan mungkin yang sudah ada di daerah masing-masing. Jadi apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan? Lalu selanjutnya, nah ini terkait dengan tadi yang saya simpulkan. Jadi PJOK di mana dianggap sebagai mapel yang untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Pada kenyataannya, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang ada atau alokasinya dalam 1 minggu atau 1 bulan mungkinlah, atau 1 harinya, di mana kegiatan PJOK apabila dikaitkan dengan untuk meningkatkan kebugaran jasmani itu sendiri, itu tidak ada pengaruh yang signifikan, karena untuk mencapai kebugaran jasmani diperlukan waktu yang lebih dari alokasi waktu yang ada di mapel itu sendiri. Ya.
Ini mungkin dokumennya, bukti fisiknya dari hasil penelitian mungkin ya dari para ahli. Nah, ini ada tantangan utama yang dihadapi oleh guru PJOK mungkin di era sekarang ini. Jadi di mana banyak guru PJOK yang mengalami krisis identitas, yaitu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita. Apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum? Lalu krisis arah, itu tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Ini pendapat ahli Ward et al. 2019. Lalu krisis fokus, di mana bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, dan terlalu banyak capaian yang harus ditempuh. Untuk selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, tujuan kita didiseminasi PKG PJOK ini, inilah yang akan kita istilahnya samakan persepsinya, di mana pembelajaran dan engagement peserta didik menjadi tujuan utama dari PJOK. Jadi dalam kegiatan diseminasi ini diharapkan saya yang memfasilitasi atau menjadi fasilitator dari Bapak dan Ibu di sini. Peran saya bukan sebagai narasumber atau ahli dalam bidang pelajaran PJOK, tapi peran saya di sini membersamai Bapak dan Ibu menyamakan persepsi terkait dengan PJOK di program diseminasi 2024 ini, di mana tujuan utama dari pembelajaran PJOK itu ialah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Dari tujuan utama ini ada beberapa kata yang di garis bawahi, tentunya ditebalkan, di mana tujuannya itu menyangkut semua anak, perjalanan yang dipandu secara pedagogis, dan nikmat dan manfaat. Ya. Nah, ini adalah penjelasan dari sebelum-sebelumnya, di mana pembelajaran PJOK yang sekarang ini diharapkan itu jadi bisa seperti ini, di mana di sini ada dua gambar ya. Jadi involving, engaging, having fun, and enjoy. Jadi ada sebentar ya. Di sini ada penjelasan atau video dari ahli.
that it has to be PE that is engaging, meaningful, enjoyable for all kids, for all children, for all teenagers. Ya, Bapak dan Ibu mengerti kan yang tadi bahasa Inggrisnya? Kalau dari apa yang disampaikan oleh para ahli tadi, para ahli yang dari di mana, sebentar dulu saya kembalikan lagi slide-nya. Nah, dari apa yang isi di video tadi, di mana pembelajaran PJOK di era sekarang itu, pertama itu harus melibatkan aktif siswa, di mana kegiatan tersebut itu harus melibatkan siswa, menyenangkan, dinikmati, dan bermakna. Jadi bukan hanya siswa itu senang mengikuti pelajaran PJOK ini, tetapi pembelajaran PJOK yang nantinya Bapak dan Ibu berikan itu harus bermakna untuk siswanya itu sendiri. Nah, ini perkembangan PJOK yang tadi saya sampaikan, di mana kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, ini adalah kondisi yang diharapkan dalam kegiatan diseminasi ini, di mana guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi ini yang diharapkan dari hasil dari kegiatan diseminasi ini. Nah, lalu ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat, bentuk fisik, gender, abilitas. Nah, lalu kondisi yang diharapkan dalam kegiatan PJOK ini, di mana guru diharapkan bisa memberikan pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tanpa ada memberikan eksklusivitas atau pembedaan gender. Ya. Nah, lalu di kondisi ketiga ini saat ini, di mana kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, ini kondisi yang kita hadapi saat ini. Lalu yang diharapkan setelah Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan ini, yaitu pembelajaran PJOK itu ialah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, di mana pendidikan PJOK saat ini ya, selain melibatkan siswa, itu ialah harus bermakna, di mana dalam makna yang didapat pendidikan dalam pendidikan PJOK itu ialah kebermaknaan, bisa bergerak aktif, bisa secara sadar siswa tersebut untuk melakukan gerak aktif sepanjang hayat. Nah, ini tujuan dan dampak program ini. Jadi yang diharapkan dalam program ini, di mana guru bisa mengembangkan kompetensi guru PJOK secara terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dalam tujuan ini, nanti untuk modul-modul selanjutnya juga akan ada, di mana Bapak dan Ibu diharapkan bisa berkolaborasi dengan seluruh guru yang ada di sekolahnya. Lalu tujuan dari program ini diharapkan berdampak dapat meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, sedikit mengulas, jadi di mana nanti Bapak dan Ibu di akhir itu akan ada juga tugas untuk berkolaborasi dengan kombelnya.
Mungkin di kecamatan atau dengan kombel sekolah lah skala kecilnya. Lalu guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Nah, itu tadi yang udah mungkin saya sampaikan sebelumnya. Sampai di tujuan akhir peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan mulai besok, tapi ini tugasnya untuk nanti di modul 2.1 dan tugas ini nanti yang akan kita telaah mungkin ya secara terperinci ketika luring nanti. Jadi di modul 2.1 yaitu program PKG PJOK. Nah, ini boleh dicatat juga boleh atau di capture silahkan. Jadi pembelajaran konsep keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Tugasnya itu ialah dalam modul ini Bapak dan Ibu melakukan praktek pembelajaran jasmani atau PJOK. Tugas Bapak Ibu ialah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran. Nah, ya, Bapak dan Ibu, dari sekarang Bapak dan Ibu mangga silahkan buat video. Durasinya itu 30 menit. 30 menit. Bisa dibilang ini sebagai simulasi mengajar, jadi 30 menit. Nah, ini apanya ya namanya aturannya. Jadi kegiatan belajar berdurasi 30 menit. Jadi secara natural ya Bapak dan Ibu, tanpa diedit. Jadi tekedah diedit, tekudu diedit. Jadi mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi kegiatan 30 menit itu yang oleh Bapak dan Ibu nanti dibuatkan video itu harus mencakup semua ini. Dari mulai pendahuluan, lalu inti dari materi, lalu penutup. Nah, usahakan untuk kameranya itu ditempatkan dalam tempat yang profesional. Apa namanya sih? Jelas lah intinya mah. Jelas dapat merekam kegiatan Bapak dan Ibu selama mengajar selama 30 menit itu, lalu suaranya terdengar jelas, suaranya harus terdengar jelas. Bapak dan Ibu bisa menggunakan alat bantu agar suaranya terlihat jelas, bisa dengan mic mic wireless atau apa. Nah, nanti video tersebut diunggah di LMS di modul 2.1 itu bersama dengan RPP atau modul ajarnya. Jadi harus sesuai, di mana kalau Bapak dan Ibu membuat RPP atau modulnya ibaratnya bola poli ya. Nah, si videonya juga harus bola poli. Jadi jangan RPP-nya kemana, videonya kemana gitu. Nah, jadi harus satu jalur lah istilahnya. Jangan sampai berbeda dengan RPP-nya, videonya. Nah, batas waktunya pengunggahan itu 18 Oktober itu untuk gelombang 1. Oh, ya. Untuk gelombang 1 itu 18 Oktober. Berarti kurang lebih Bapak dan Ibu punya waktu berapa hari ya? 1 bulanan mungkin ya. Ya, dipersiapkan dari sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan mangga sekarang gitu supaya biar jelas lah istilahnya terkait dengan videonya. Ya, mangga.
Pak Budi. Punten Pak manawi ieu naon namina teh perkawis rombel. Rata-rata kan abdi mah rombel teh 50 40 ke atas 2 rombel tah Pak. Kan upami ngamanage kelas teh lumayan Pak, upami kelas bawah mah nengan. Nah, untuk menyesuaikan tiasa teu Pak, misalkan A B. Tapi na kenyataan masuk digabung ya Pak nya, sok digabung dina pelaksanaan upami kanggo kegiatan ieu supados naon teh penguasaan kelas tiasa teu Pak murang kalina teh sesuai sareng dapodik tapi anu B na misalkan diantepkeun heula gitu Pak tiasa teu Pak atanapi kumaha solusina Pak untuk rombel di atas 40 sampai 50 Pak mohon solusina atur nuhun Pak supados kegiatan dina pengambilan video anak dapat non penguasaan kelas dapat teratur dan materi dapat tersampaikan dengan baik kumaha Pak mensiasati anu di atas 40 tetapi 50 murang kali atur nuhun Pak. Ya, terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Pak Budi, untuk video terkait dengan yang 30 menit ini untuk modul 2.1 ini Pak Budi boleh saja istilahnya kan kalau 50 juga terlalu banyak juga kan bagaimana mengkondisikannya gitu kan susah juga. Bisa saja dilakukan Pak Budi mungkin dengan memilih 20 siswa saja boleh gitu kan atau mau satu kelas langsung gitu kan istilahnya berarti 25-an lah sekitar 25 orang lah gitunya untuk satu tingkat boleh jadi tidak semuanya juga tidak apa-apa yang penting video yang dibuat itu tanpa editan jadi 30 menit itu continue lah istilahnya mah tidak ada pemotongan atau penambahan jadi ibaratnya kurang dari 30 menit tadinya bikin video terus ditambahin pembuka dulu lah istilahnya atau apa jangan jadi yang penting videonya utuh video murni tanpa editan untuk jumlah pesertanya bisa disesuaikan boleh hanya diambil 20 boleh gitu kan jadi tidak apa-apa Pak Budi. Oh siap Pak atur nuhun informasinya Pak. Yang lainnya gimana? Pak Ipan, mangga Pak Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin tadi mungkin ya lebih ke ini Pak durasi videonya itu adalah 30 menit itu kurang lebih atau emang maksimal 30 menit Pak gimana Pak? Untuk waktu Pak Ipan, kalau kurang jangan. Oh, ya. Kalau lebih juga terlalu banyak jangan. Oh ya, siap. Jadi diusahakan pas 30 menit. Karena video tersebut itu kedepannya itu ketika luring nanti akan dijadikan sampel atau contoh untuk nanti itu kan ada format khusus gitu kan. Ada format di mana video tersebut nanti akan diteliti. Jadi sekian menit apakah kegiatannya apa saja, 10 menit kedua apa, 10 menit ketiga, dan aktivitasnya seperti apa gitu. Jadi nanti seperti itu. Jadi kalau terlalu panjang, lebih dari 30 menit, khawatir juga nanti lama untuk itunya gitu. Jadi diusahakan 30 atau lebih sedikit nggak apa-apa lah. Iya. Ya mungkin bukan kendala, mungkin karena kebiasaan jumlah jam mengajar gitu, jam KBM. Mungkin 30 menit itu kalau yang terbiasa atau udah biasa ya, tanda kutip udah biasa sesuai modul itu, mungkin 30 menit itu terlalu sebentar ya Pak, kalau sampai ke pendinginan Pak, mungkin ya sampai akhir pelajaran. Ya. Jadi yang penting mewakili gitu Pak Ipan. Jadi pendahuluan bisa 5 menit atau isinya 20 menit lalu penutup 5 menit nggak apa-apa. Yang penting dalam 30 menit itu semuanya tercapai gitu kan. Kalau memang kalau dalam mengajar sehari-hari kan kadang-kadang kita mengabsen juga satu-satu siswa. Nah, bisa kita ibaratnya untuk mempersingkat dengan siapa yang tidak hadir. Ya, bisa lah seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting
mewakili lah, isi dari video itu mewakili ketiga unsur tersebut gitu. Siap. Ya dicatat Pak. Mungkin terus untuk kelasnya mah tidak ditentukan mesti kelas berapa ya Pak, kelas atas, kelas bawah itu mah. Tidak. Ya, Bebas. Ya, boleh bebas gitu kan. Ya nuhun pisan Pak. Sami-sami Pak, sama-sama. Yang lainnya bagaimana? Sudah jelas mungkin ya? Ya, dimengerti Pak. Ya, kalau sudah jelas, kita ke slide selanjutnya. Oh ya, satu lagi saya lupa menyampaikan. Nanti itu untuk videonya itu yang diunggah di LMS-nya itu hanya link drive-nya saja. Jadi si videonya itu diunggah di drive boleh, atau diunggah di YouTube pribadi juga boleh. Jadi karena kalau diupload videonya di LMS itu tidak akan masuk. Jadi yang diunggahnya itu di LMS-nya itu nanti hanya link drive-nya saja. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di slide ini ada pemetaan terkait dengan harapan dan kekhawatiran Bapak dan Ibu sebagai guru PJOK. Nah, di sesi ini sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mengenal aplikasi Jambot? Acan Bapak? Pak. Belum Pak. Belum. Jadi nanti saya share linknya di sebentar ya. Sudah ada linknya? Sudah Pak, atas. Sudah. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, silakan diakses dulu, diklik itu linknya. Nah, di situ nanti di Jambotnya, sebentar ya. Nah, sudah ada yang mengakses belum? Upami dina HP tiasa mau apa? Kalau untuk PIGJAM, kami telapatnya siapa, tapi kebiasaan ya Bu Sri. Tante bina meta diakses ku abdi teh jangan aya titik-titik we hungkul seueur teu aya kolom nanaon deui. Berarti memang tiasa pamitina HP tesawios-wios. Anu tiasa we ini. Jadi Bapak dan Ibu, ini juga sebagai simulasi bahwa aplikasi ini bisa digunakan nanti oleh Bapak dan Ibu untuk di kegiatan pembelajaran. Kalau ada di Kombel, mungkin di Kombel. Nah, di Jambot ini, di PIGJAM ini, Bapak dan Ibu silahkan untuk menuliskan harapan Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan PJOK ini, diseminasi ini. Jadi pertanyaan pertamanya saya tuliskan ya di ini saya.
Ini aku minta dimasukin apa ya Pak? What kind of what do you do? Edukator, student, desain, product management, user research, Student boleh, software, student. student ya. Langsung continue ya Pak? Iya. Di sininya Pak ada pilihan lagi Pak, ada Hig Education, Bootcamp, or online course, sama other. Order. Other aja. Yes, many times. Yes, a few times. No, it's my please time. No. Itu yang berbayar bukan? Tahu nih. Ya, yang link dari Bapak ini. Knowin aja Pak Bentar. Udah masuk. Kuning ketinggal tuh kursor abdi ke kerayapan. Aya. Kami. Bagus aya. Nah, untuk menulisnya Bapak dan Ibu bisa dari bawah nih. Ini yang saya tarik, ibaratnya tarik sticky note-nya ke atas. Nah, seperti itu. Lalu silahkan masukkan jawabannya di situ. Bisa ditarik? Siapa? Yang bawah. Pak Budi mah bisa ngetik kumaha Pak Bud? Amalan Pak Bentar sih kan nambah. Eta tinggal naikkeun tah gambar etana kertas. Gambar kertas yang di bawah. Tarik ke atas. Tuh, Pak Budi udah bisa, Pak Agus udah. Oh iya, udah bisa Pak. Yang sudah. Nah, silakan tulis jawabannya di sana. Abdi meningalikeun we Bapak-bapak. Bios Bu. Tidak apa-apa. Adin sehat. Simulasinya apa? Simulasi ini mah ya. Ya. Mangga. Jawab tuh mancing kade paipan oh kade eta. Sebentar. Silahkan. Ye, nah nge-like laptop now ge aduh.
upami dina kerombuk mungkin tiasa pengintennya Pak sanes waktos. Tiasa Bu. Ya nuju dianggeh heula NBK sadinten di enjing gitu. Siap, mohon. Ya, karena kedepannya juga nanti kita akan sering menggunakan Jambot ini, Figma ini, karena ini nanti juga sebagai bahan laporan tugas ya. Jadi sampai akhir kegiatan Jambot ini akan terbaca istilahnya. Pak Budi, sambil saya baca-baca ya. Pak Budi, harapan mendapatkan ilmu baru. Apa yang mungkin menjadi tantangan pembagian waktu. Tiga, ikut serta dalam setiap kegiatan yang sudah terjadwalkan, berkomunikasi dengan fasil atau rekan sejawat dan sumber lainnya. Belum bisa buka, belum bisa akses. Pak Rusman, kenapa? Belum bisa akses itunya Pak, linknya. Dikliknya muncul gitu. Ada tapi itu nggak muncul. Bentar ya. Yang sudah bergabung. Oh iya. Sambil menunggu yang lainnya mengisi, kalau boleh nih Pak Budi, jadi ilmu baru seperti apa yang diharapkan Pak Budi didapatkan dari hasil pelatihan ini? Terutama dalam apa namanya Pak, pemanfaatan IT, terus pemahaman tentang penyampaian materi kepada anak, strategi pembelajaran, mungkin ada metode yang baru yang belum saya pahami. Untuk masalah waktu, mungkin pembagian waktu kita pandai-pandailah kalau untuk waktu, mudah-mudahan bisa bisa berbagi waktu dengan efisien dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, baik untuk kehidupan pribadi dan yang untuk yang kita hadapi sekarang, yaitu kegiatan ini Pak selanjutnya. Pak, mantap, jawaban yang mantap Pak Yud. Mudah-mudahan kalau boleh saya atau saling sharing dengan, kalau boleh saya sedikit menambahkan atau menambahkan mungkin ya, harapan Pak Budi terkait dengan model-model pembelajaran, dari apa yang sudah saya alami ketika kemarin pembekalan menjadi di PKG untuk pembekalan fasil ini. Jadi nanti di modul terakhir itu, di modul nanti yang luring itu sebagai gambaran saja, di mana di dalam kegiatan luring itu nanti Bapak dan Ibu akan diperkenalkan dengan berbagai metode pembelajaran yang berpihak atau yang berpusat kepada peserta didik. Nah, termasuk dalam kegiatan luring tersebut nanti Bapak dan Ibu akan mensimulasikan
mensimulasikan terkait dengan model-model pembelajaran yang nanti akan dipelajari. Nah, mungkin itu Pak Budi, insya Allah. Mudah-mudahan untuk tidak pemanasan gitu-gitu aja, mungkin ada yang baru yang belum saya ketahui. Oh, ada perubahan ternyata untuk pemanasan teh seperti ini yang baru Pak gitu, enak untuk anak lebih tertarik untuk kegiatan olahraga itu Pak. Mungkin mudah-mudahan nanti di luring banyak ilmu yang lebih lagi Pak untuk praktiknya. Amin Pak Budi, semoga nanti pada waktunya semua akan mendapatkan pengalaman yang baru, karena pada dasarnya nanti kita akan sharing dengan teman atau rekan-rekan yang lainnya juga gitu kan. Jadi kita bisa mendapatkan banyak ilmu lah, seperti yang saya alami juga alhamdulillah ketika luring bertemu dengan rekan-rekan yang dari luar kabupaten kota. Oh, ternyata banyak ilmu atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bermanfaat dan memang bisa menarik untuk diterapkan gitu kan dalam mengajar kita di lapangan. Terutama ini Pak, yang kelas 1 anak di atas 40. Waduh, gimana ini pengkondisian anak Pak, apalagi kelas 1 Pak. Nah itu Pak. Mudah-mudahan nanti seiring waktu ada pengalaman baru, mudah-mudahan dapat lebih terkondisikan lagi Pak. Mudah-mudahan Pak. Iya. Pak Bentar, sabari ngarokok atuh. Da desa saha ieu Pak Bentar. Wiwas Pak Ipan mendatara ngarokok. Ya, Pak Ipan. Tara meuli rokok, lain tara ngarokok. Tara meuli udud, Pak Budi, tara. Jadi Pak Ipan mah menta kakarek ngarokok. Menta tara, sadibere we, saditahu. Bener Pak Pasil. Kopi break ieu panginten ya, Pak. Bapak dan Ibu, mengingat waktu yang sudah semakin dekat juga ya, ke 90 menit 2 JP kita ini. Sementara ini masih ada satu modul lagi yang harus disampaikan. Siap. Untuk high jam-nya kita sudah dulu. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya supaya tidak terlalu sore juga, nanti takutnya mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu yang ada keperluan lainnya. Nah, mungkin itu tadi ujian terkait dengan harapan Bapak dan Ibu. Lalu kita slide selanjutnya. Ini sudah. Oh, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, di orientasi ini kita ada beberapa kesepakatan mungkin yang bisa kita sepakati bersama untuk kegiatan tatap maya selanjutnya, di mana kesepakatan pembelajaran ini kita sepakati bersama untuk dilaksanakan mungkin dan dipatuhi secara bersama-sama juga ya. Jadi ini penawaran terkait dengan kesepakatan pembelajaran. Apabila nanti Bapak dan Ibu ada yang tidak sepakat terkait dengan kesepakatan pembelajarannya, bisa nanti dihilangkan ya. Ini yang pertama. Jadi seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kita sepakat ya? Deal. Setuju. Lalu yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Setuju ya. Deal. Nah, ini nih. Jika ada satu peserta berbicara,
maka peserta yang lain mendengarkan. Siap. Oke, Siap, Pak. Deal. Ya, jadi nanti apabila ada rekannya Siap. pendapat atau menyampaikan apa, tidak memotong ya. Iya. siapa siap. Nah, yang keempat dan kelima, berpartisipasi penuh di dalam kegiatan ini. Dan yang kelimanya, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Deal, Pak. Dengan catatan ini ya, Tapi bahurung ini ada dengan catatan. Dengan catatan pertama, tidak ada hal-hal yang istilahnya urgent atau menyebabkan harus off cam. Contohnya jaringan yang tidak memungkinkan. Jadi tidak apa-apa, itu off cam juga gitu kan. Sepakat ya? Iya. Nah, mungkin ya itu hanya 5. Jadi 5 kesepakatan ini akan berlaku selama kegiatan pertemuan tatap muka kita dan di dalam luring juga. Nah, ini tinggal satu modul lagi Bapak Ibu untuk hari ini. Ada modul tatap maya 1, yaitu modul awal dari kegiatan diseminasi ini. Maka yang di modul pertama itu kita dikenalkan dengan gambaran terkait dengan kegiatan pelatihan. Bapak dan Ibu, nah ini adalah modul awal untuk kegiatan diseminasi PKG PJOPA 2024 ini, di mana modul 1.1 ini akan membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOPA. Nah, ini ada quote ya, atau kata-kata hari ini, di mana belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai quote dalam perubahan paradigma kita terkait dengan pembelajaran PJOPA ini. Lalu kita akan masuk dengan mengenal refleksi itu apa sih? Nah, dari sini ini ada 3 pertanyaan pemantik yang mungkin silahkan Bapak dan Ibu kemukakan atau jawab di kolom chat. Silahkan 3 pertanyaan ini silahkan Bapak Ibu jawab, berikan jawabannya di kolom chat. Dalam menjawabnya itu tidak ada yang salah, jadi silahkan Bapak Ibu kemukakan pemahaman Bapak dan Ibu terkait refleksi itu apa dan mengapa refleksi itu harus dilakukan. Lalu apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOPA? Silakan Bapak dan Ibu di kolom chat.
Sambil baca-baca ya Bapak dan Ibu, yang lainnya enggak. Pak Ipan, refleksi dapat memperkuat hubungan guru dan peserta didik sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Pak Agus, meningkatkan tindak lanjut apabila ada yang kurang sempurna. Refleksi memungkinkan kita untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi area yang ditingkatkan. Bu Sri, refleksi bagian penting dari kecerdasan emosional. Pak Bentar, refleksi menurut saya bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi. Sambil berjalan bersama dengan. Nah, ini kita akan diperkenalkan dengan tindakan rutin seorang guru, di mana tindakan rutin yang dilakukan ini yang pertama mengabsen, lalu menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain sebagainya. Jadi ini hal-hal rutin yang biasa kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, dalam refleksi itu ada perbaikan. Jadi di mana diperlukan tindakan yang reflektif. Tindakan reflektif yaitu mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan atau alat bantu. Contohnya seperti tadi mengabsen dengan cara yang berbeda itu bisa dengan menyebutkan warna, atau hanya untuk singkat waktu itu bisa hanya dengan menanyakan siapa yang tidak hadir, bagaimana kabar, lalu meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Jadi bisa dengan kode. Jadi tidak hanya dengan peluit, bisa dengan mengacungkan tangan, mengepalkan tangan, atau membuat lingkaran. Itu dalam bentuk kodenya tangan gitu. Kita mensosialisasikannya kepada siswanya. Lalu memberikan kalimat instruksi bahasa yang berbeda. Jadi bahasa kalau anak sekarang itu cenderung tidak mau disuruh gitu. Tapi apabila diberikan kalimat suruhan yang menyenangkan atau tidak tertuju dengan perintah langsung, itu mungkin akan berbeda. Nah, ini 7 karakteristik praktek mengajar yang reflektif. 1. Memiliki fokus pada tujuan, konsekuensi dari proses pelajaran yang kita lakukan. 2. Menggunakan siklus monitoring evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. 3. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktek yang dilakukan. 4. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. 5. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Lalu berusaha untuk mengembangkan praktek mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini 7 karakteristik praktek mengajar yang reflektif. Pak Agus, refleksi memikirkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi kalau dari semua jawaban yang sudah diberikan Bapak dan Ibu,
bisa sedikit saya simpulkan mungkin bahwa refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya Bapak Ibu. Jadi dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktek pengajar. Nah, ini Bapak dan Ibu, di mana refleksi tersebut itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi tidak cukup hanya satu kali, tapi harus dilakukan secara terus-menerus agar kita dapat memperbaiki pembelajaran kita itu dan dapat mengetahui sampai di mana dan apa kekurangannya. Jadi dalam setiap pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, kita harus merefleksikannya secara kontinu. Jadi di pembelajaran ini, kita dalam penilaiannya kurang dalam metode, dalam penilaian otentika atau penilaian apa gitu. Nah, di pertemuan selanjutnya itu bisa kita perbaiki lagi. Dan setelah itu kita lakukan evaluasi, refleksikan lagi agar kedepannya itu pembelajaran kita akan jauh lebih baik dan bermakna untuk peserta didik. Bapak dan Ibu sudah mengakses LMS-nya belum? Baca-baca terkait dengan modulnya? Sudah, tapi coba baca-baca Pak. Jadi di LMS-nya itu ada menganalisis cerita. Ceritanya seperti ini. Terbaca? Baca Pak. Nah, dari cerita ini, silakan Bapak dan Ibu tulis di kolom chat kembali. Jadi pertanyaan pemantiknya mungkin ya. Silakan. Bentar ya. Nah, dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, dari cerita ini yang dilakukan oleh Pak Praga ini, silahkan Bapak hubungkan dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu hubungkan bagaimana dengan pembelajaran PJOK yang selama ini Bapak dan Ibu lakukan. Jadi silahkan hubungkan. Lalu yang keduanya, apabila Ibu dan Bapak berada di posisi Paraga ini, mangga silakan Bapak dan Ibu refleksikan. Jadi seperti apa Paraga ini? Silakan ditulis di kolom chat.
Bapak dan Ibu boleh menulisnya di kolom chat atau mau mengungkapkan langsung juga boleh. Sambil membaca jawabannya. Nih, Pak Bentar. Terkadang saya juga menggunakan alat bantu visual seperti paraga. Kecenderungan lalu Ivan. Kecenderungan paraga berfokus kepada pengambilan gerak dari peserta didik, lebih berperan sebagai pelatih olahraga, sedangkan minat dan bakat serta talenta peserta didik yang berbeda jauh dari lebih mendapat perhatian. Pak Agus, instruksi paraga jelas dan terprogram. Ya Bapak dan Ibu, sambil menuliskan di kolom chat, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini tadi pertanyaannya. Bapak dan Ibu, sampai kita di akhir dari modul ini ya, 1.1. Bu Sri, sama seperti yang Paraga lakukan saat mengajar, saya menjelaskan tujuan materi yang akan dipelajari, memberikan pemahaman apa yang kesalahan terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan, jadi di LMS nanti yang akan Bapak Ibu baca mungkinnya secara asinkronus atau Bapak dan Ibu mempelajarinya secara mandiri, ada nanti ini yang kasus paraga juga. Nah, nanti silahkan Bapak dan Ibu menuliskan jawaban refleksinya itu dari mulai model pembelajaran yang paraga lakukan,
lalu seperti apa nanti dampaknya, dan lalu dihubungkan dengan yang Bapak Ibu lakukan, apakah sama atau berbeda. Kalau berbeda, nanti jelaskan perbedaannya apa saja. Nah, nanti itu silakan Bapak dan Ibu unggah di LMS-nya masing-masing. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di sesi terakhir dari kegiatan tatap maya ini. Sedikit mengingatkan sebelum sesi tatap maya ini ditutup. Yang pertama, terkait dengan penggunaan LMS, apabila di antara Bapak dan Ibu ada yang terkendala terkait dengan pengisian LMS atau tidak bisa mengunggah tugas dan lain-lain sebagainya, silakan nanti bisa berkoordinasi dengan saya langsung untuk saya sampaikan ke admin BPGP-nya. Karena di grup yang sudah ada itu admin dari BPGP belum bergabung, tapi nanti akan ada admin dari BPGP-nya. Nah, yang kedua terkait dengan LMS itu tidak akan bisa Bapak dan Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya apabila di modul tersebut ada tugas yang terlewat. Jadi pastikan semua tugas-tugas yang ada di LMS-nya itu di setiap modul itu selesai. Jadi sebelum maju ke modul selanjutnya, karena dan Ibu tidak akan bisa meneruskan ke modul selanjutnya apabila ada satu atau dua tugas yang terlewat ya. Jadi perhatikan dengan seksama, terutama suka ada nanti yang di modulnya itu ada yang beberapa halaman, jadi ada yang 1, 2, 3, nah itu usahakan harus dibuka dulu semuanya. Jadi jangan langsung diklik tombol selanjutnya, tapi selesaikan dulu di situ. Jadi selesaikan, nah itu. Lalu yang kedua, yang masuk dalam kriteria penilaian Ibu dan Bapak juga, yaitu keaktifan peran Bapak dan Ibu di LMS. Jadi bila mana ada temannya, rekannya yang sudah menuliskan refleksi di LMS-nya itu, karena nanti akan tampil setelah Ibu dan Bapak mengupload tugas di LMS-nya, nah itu akan tampil tugas rekannya juga. Nah, silakan Bapak dan Ibu memberikan komentar di LMS temannya itu. Komentarnya mangga terserah Bapak dan Ibu, jadi sesuai dengan pemahaman Bapak dan Ibu ya. Lalu apa lagi ya, ada yang mau ditanyakan tidak terkait dengan LMS? Pak, perkawis ngempelkeun tugasna anu modul 1 terakhir kapan? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, di LMS itu di pojok kanan, kalau tidak salah terlihat batas akhir dari setiap tugas. Jadi contohnya untuk refleksi, pengenalan refleksi ini tugasnya itu terakhirnya di tanggal 10 atau 11 gitu. Itu bisa dilihat di pojok sebelah kanan untuk 11. Nah, diusahakan supaya, karena kan nanti setiap fasilitator itu menilai itu dari rubrik penilaian ketepatan tugas. Nah, diusahakan setiap tugasnya itu tidak melewati due-date-nya, tanggalnya, karena ketika tugasnya itu di-uploadkan melewati dari due-date-nya, terbaca nanti di fasilitator itu, di LMS fasilitator itu tugasnya itu warnanya berbeda. Jadi ada cirian, ada tandanya, ada yang tanda kuning, ada yang
Apa yang Biru, paling hijau, terlambat itu merah. kalau tidak salah tandanya merah gitu. Nah, itu mengurangi dari poin-poin penilaian. Nah, itu mungkin Bu Sri terkait dengan dudet bisa dilihat di masing-masing modulnya ada di pojok sebelah kanan. Termasuk tugas yang Bapak Ibu unggah juga itu ada semua nanti di sebelah kanan kalau selesainya. Contohnya ibaratnya tombol awalnya itu kerjakan tugas. Nah, ketika klik kerjakan tugas, ketika kita upload tugasnya, itu dalam bentuk langsung mengerjakan atau dalam bentuk file PDF. Nah, itu nanti di pojok kelas pojok kanan atasnya itu akan ambil juga tugasnya yang diupload dan keterangannya itu submission. Berarti telah selesai misinya gitu. Sama seperti mengupload yang kemarin pakai integritas. Ya, jadi di sebelah kanan itu ada. Nah, begitu mungkin Berarti Pak atau tetap maya ya teh berarti beralih ke LMS masing-masing gitu. Ya, betul. Jadi setelah tatap maya pengenalan ini, silakan Bapak dan Ibu mengakses LMS-nya, dibaca-baca, refleksinya, lalu silakan berkomentar terhadap tugas-tugas dari rekannya, dan nanti akan ada lagi sesi tatap maya untuk penguatan terkait dengan refleksi-refleksi yang telah Bapak dan Ibu kerjakan. Nah, terkadang suaranya ayana sami itu sering yang kedengaran jelas yang lain? Jelas, Pak. Oh iya. Pak Budi bisa nanti japri saja kalau ada yang tidak. Oh iya, satu lagi sebelum mengakhiri sesi ini, untuk memudahkan komunikasi antara mungkin saya dengan Bapak dan Ibu, jadi mohon ditentukan siapa koordinator kelasnya. Pak Ipan. Nah, mangga ada saha koordinator kelasnya. Sok mangga anu sepuh we anu sepuh. Pak Budi. Ibu Sri mangga, Pak Ipan mangga. Pak Ipan tapi Bu Sri. Mangga. Ya. Nanti kita polling di grup aja. Anu silakan atos tulisan, berpengalaman. siapa rekomendasi calonnya. Karena ini juga waktu sudah mau jam 5:30, keburu maghrib. Silakan nanti di grup kita polling, tentukan dulu siapa calonnya. Nah, nanti saya akan menginstruksikan. Jadi biar mudah instruksinya satu arah dengan ketua kelasnya gitu kan. Nah, nanti dari ketua kelas instruksi yang disampaikannya itu bisa langsung sampai ke pesertanya. Jadi saya hanya berkomunikasi dengan ketua kelas istilahnya gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu itu terkait dengan sesi kita kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya selama 2 JP ini. Semoga pertemuan kali ini di awal ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Semoga di tatap maya selanjutnya kita akan bisa lebih istilahnya berbagi pengalaman kita masing-masing di dalam pembelajaran. Saya sendiri sebagai fasilitator bukan berarti saya menggurui atau guru dari Bapak dan Ibu, tidak. Kita di sini sama-sama mencari ilmu. Mungkin hanya bedanya saya kemarin lebih dulu pelatihannya dan saya mempunyai tugas untuk menyampaikan hasil dari pelatihan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin saja saya juga nanti yang akan mendapatkan ilmu baru dari Bapak dan Ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita di sini sama-sama belajar. Saya juga masih dalam proses pembelajaran. Semoga
apa yang kita lakukan setiap hari dalam pembelajaran kepada siswa bisa memberikan sesuatu yang bermakna untuk siswa itu sendiri. Sebagai penutup sesi kali ini, mohon maaf tadi saya lupa tidak berdoa dulu ketika di awal, akan tetapi lebih baik istilahnya terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, kalau boleh meminta bantuan dari salah satu peserta, mangga silakan untuk memimpin doa. Mangga, saya pada memimpin doa. Pak Budi banyak. Pak Budi doa, Pak Budi. Pak Budi pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panginten serta acana ngiring ieu namina teh naon ngiring mudah-mudahan pertemuan tatap muka hari ini tiasa urang sasarangan kapayuna untuk kanggo kegiatan urang. Aduh doa teh tiasa Pak. Doa mah benten. Yes. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi sahri sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi sidi amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du wa bil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga seperti yang tadi disampaikan kegiatan kali ini bisa mendapatkan ada manfaatnya. Lalu sebagai penutup sesi terakhir, barangkali ada dari peserta yang bisa untuk foto. Pak Bentar, coba gimana dibuka heula kamera supaya dokumentasi. Ya kalau resan abdi 2 unit teh jangan kabeuli. Mangga diaktifkeun heula kamerana. Siap. Ke rumah hideung ngabelkeun deuk abdi mah Pak ya poe. Aduh. Mangga bebas, ekspresinya bebas. Bang di beja-beja ada kecuri, Bu. Ngetang Pak Bentar. Poek ya tutupan. Kapan kuas menurut Sapalih teu araya Pak teu parampir. Yes. Dah. Panginten Bapak Ibu hatur nuhun. Terima kasih untuk sesi kali ini. Izin untuk stop record dulu.